supaya teman-teman podcasters itu ketika merekam konten podcastnya ini punya impact positif bagi yang mendengarkan. Caranya. Bentar Bang Odi, Gitu. gue mau WhatsApp temen gue dulu nih. Bos, lo bulan Ramadan jualan kue kering seperti biasa nggak? Sedih gue nggak bisa Aku juga mudik. sedih. Aku juga nggak bisa mudik ke Kalimantan ini. Ya Allah, Dik, gue ngobrol bagian ini mata gue jadi berkaca-kaca nih Bang Odi. Aduh, lu tega lo. Siapa ya? Sama mantan boleh nggak mantan? Mantan boleh. Asik. Bini gue melotot. Iya, gue tau pasti tuh ada satu teman gue yang harus mohon maaf ke banyak orang gara-gara dia suka banget nyulik orang. Astagfirullah. Siapakah dia? Hey teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast. Dan kali ini gue ada satu kegiatan menarik yang digagas oleh teman-teman dari The Podcasters Indonesia. Itu adalah salah satu komunitas podcast paling gede dan paling rusuh se-Indonesia. Buktiin aja kalau nggak percaya, gabung di The Podcasters Indonesia. Bekerja sama dengan Pabrik Suara Rakyat dan juga dengan teman-teman di Podcast Kampus. Podcast Kampus ini adalah jaringan podcast kampus terbesar di Indonesia dan mungkin masih satu-satunya. Nah, mereka berkumpul sama-sama untuk membuat sebuah kegiatan di bulan Ramadan yang namanya Pejuang Kebaikan. Pejuang Kebaikan ini sebenarnya memberikan ide kepada teman-teman yang masih bingung mau ngapain ya dengan konten podcastnya di bulan puasa nanti atau di bulan Ramadan. Nah, di sini teman-teman dari Pejuang Kebaikan sudah memberikan ide untuk 10 tema podcast. Yang tema besarnya seperti nama kegiatannya adalah Pejuang Kebaikan. Jadi nggak perlu lagi mikir-mikir ide apa, semuanya udah disiapin idenya, tinggal dieksekusi. Keren nggak tuh? Untuk itu kita akan ketemu langsung dengan Ketua Panitia dari Pejuang Kebaikan, yaitu Bang Odi, yang juga punya podcast di Podcast Penculikan dan Podcast KBBI atau Kita Bahas Bahasa Ini. Nah, Bang Odi ini tinggal di Semarang, jadi kita langsung menuju ke Semarang sekarang juga. Selamat malam Semarang. Selamat malam Bangkok. Sedap. Sawadikap. Kula nuwun. Bang Odi, apa kabar Bang Odi? Alhamdulillah kabar baik. Beberane sehat? Ya, alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Ceritakanlah kepada kami yang tidak tahu ini, apa itu Pejuang Kebaikan Bang Odi? Oke. Ini bukan sebuah tantangan ya. Ini adalah sebuah ajakan untuk berbuat kebaikan dengan melakukan aksi nyata selama bulan Ramadan. Karena kan di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan keberkahan, kita dianjurkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan gitu. Jadi kita mengambil momen bulan Ramadan ini untuk mengadakan event Pejuang Kebaikan bekerja sama dengan Pabrik Suara Rakyat dan juga Podcast Kampus. Wow, gimana Betul, caranya? betul. Langsung aja, gimana caranya? Nggak, kalau selama ini kan teman-teman podcaster itu selalu identik kayaknya cuma modal ngomong doang gitu kan, rekam, publish gitu kan, dan itu hanya untuk dikonsumsi sama teman-teman yang mendengarkannya gitu kan. Tapi gimana caranya supaya ini punya impact juga gitu loh bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi misalnya nih kita tahu nih udah setahun berlalu pandemi COVID-19 ini banyak membuat lini-lini terpuruk, ya kan? Iya. Ekonomi, salah satunya yang paling kelihatan itu adalah di ekonomi gitu kan. Nah, saatnya kita udah setahun berlalu, kita bangkit bersama-sama. Nah, momen bulan Ramadan, maka kita inisiasi namanya Pejuang Kebaikan. Nah, di sini kita pengen supaya teman-teman podcasters itu ketika merekam konten podcastnya, ini punya impact positif bagi yang mendengarkan, dan juga punya impact positif bagi diri sendiri sebagai podcasters, dan juga bagi orang lain di sekitarnya. Caranya? Nah, caranya ini adalah dengan menyelesaikan misi-misi kebaikan kita yang sudah kita siapkan dalam bentuk tematik gitu. Oke. Gimana? Jadi ada beberapa tema ini kita akan membuat teman-teman podcasters ini akhirnya harus bergerak gitu kan, dan harus
mempunyai apa namanya ya, menjalani misi kebaikan ini. Nah, ada 10 tema yang sudah kita siapkan. Oke. Jadi pejuang kebaikan melalui podcast dan ada 10 tema yang sudah disiapkan plus 2 tema yaitu tema pembuka dan juga nanti tema penutup ya. Jadi sebetulnya ada 12 ya. Betul, ada 12 Oke. totalnya. Oke, kita mulai cepat dulu dengan pembuka. Ini maksudnya buat apa bikin tema pembuka nih ya? Oke, kalau untuk tema pembuka ini adalah di mana teman-teman podcasters ini menyatakan kesediaannya untuk menjadi pasukan pejuang kebaikan dan menjalankan misi kebaikan selama bulan Ramadan. Itu Oke. hanya deklarasi diri aja. Sekalian juga promosi ke pendengar-pendengar podcastnya ya. Betul sekali. Sekaligus mungkin bisa informasi juga ke pendengar podcastnya, misalnya kalau selama bulan Ramadan ini akan ada perubahan, misalnya aku seperti ini gitu, selama bulan Ramadan mungkin akan sedikit berubah nih, karena sedang menjadi pejuang kebaikan gitu, Be. Oke, siap. Itu yang pertama. Sekarang kita udah masuk ke tematiknya ya. Ini ada Tematik. 10 tema, ya ada 10 tema yang udah ditentukan sama tim pejuang kebaikan. Yang pertama itu ada tentang Ramadan, ya, karena nih kita kalau tentang Ramadan ya karena ini lagi bulan Ramadan, ya kita pengen tahu perspektif teman-teman menyambut Ramadan ini seperti apa itu. Dan kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, aku tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, justru kita juga pengen tahu nih sudut pandang dari teman-teman yang beragama lain gitu kan, gimana mereka memandang tradisi bulan puasa di Indonesia seperti apa? Karena aku yakin gitu loh. Oh, oke. Iya kan? Keren nih. Jadi nggak mesti Muslim sebetulnya ya, karena juga Betul. kebaikan ini kan tidak mengenal lu dari agama apa, semua orang bisa berbuat kebaikan ya. Keren. Betul sekali. Jadi episode pertama, tema pertama gue cuma cerita tentang Ramadan dari sudut pandang gue. Kalau gue mau bernostalgia juga boleh dong. Boleh banget. Gue suka melorotin sarungnya anak Pak RT misalnya dulu gitu, boleh dong. Boleh banget. Atau pas nyolong-nyolong masuk dalam kulkas ngambil air gitu waktu masih dulu. Ya kan, boleh banget kan. Siap. Wah, ini seru. Ini gue udah dapat. Gue paling hobi dulu tidur di ubin masjid nggak pakai baju soalnya. Ubin masjid. Oke, itu tema pertama. Sip, udah bisa gue tuh kalau. Tema kedua tentang makna kebaikan. Ini sesuai dengan tema yang kita usung juga ya di event kali ini, yaitu pejuang kebaikan. Jadi kita pengen tahu juga definisi kebaikan itu menurut teman-teman apa sih? Karena aku punya definisi yang berbeda, Babe juga punya definisi yang berbeda, tapi intinya sama, ya kan? Oke, jadi tema kedua ini intinya ngobrol tentang kebaikan tuh apa sih gitu ya? Betul. Menurut kita. Terus, betul. Terus lanjut ke tema yang ketiga. Nah, tadi yang tentang maknanya. Ntar lu, mundur lu. Gue cerewet soalnya. Kenapa? Gue mau ikut dan mumpung gue ngomong sama ketua panitianya, jadi gue harus nanya sebanyak mungkin. Tadi tema kedua itu. Boleh. Pokoknya gue ngobrol apapun tentang kebaikan, gue bebas dong ngomong tentang kebaikan apapun itu. Bebas. Jadi misalnya tentang bagaimana gue kebaikan dengan tidak menyebar hoax di internet, misalnya karena gue banyak ngobrolin soal tema-tema online gitu ya. Atau kalau gue punya podcast film, gue mau cerita tentang kebaikan, tema-tema kebaikan yang menarik disorot di film-film, boleh dong? Boleh banget, itu asik. Pas banget tuh. Iya, betul. Wah, ini cerdas banget nih. Ini calon juara ini. Ini kan sebenarnya cara gue untuk kerayu lu biar gue dimenangin. Oke. Atau misalnya di podcast Babelo gue mau cerita tentang kebaikan-kebaikan yang pernah gue lakukan di masa lalu. Halah, masa lalu lagi kalau sama Babelo. Oke. Tema ketiga, Bang Odi. Tema yang ketiga adalah orang baik. Nah, orang baik ini kita pengen tahu aja gitu kan, pasti di lingkungan sekitar kita banyak orang-orang baik gitu kan yang selama ini selalu hadir dalam hidup kita. Nah, kita pengen mengangkat orang-orang baik ini supaya menularkan lagi nih semangat mereka dalam menyebarkan kebaikan bagi yang mendengarkan. Kita harus undang atau bisa kita ceritain aja? Bisa, kalau misalnya teman-teman podcastnya monolog gitu kan, bisa cerita. Kalau misalnya podcastnya dalam bentuk interview, diundang aja sekalian. Oke, jadi misalnya podcast Babelo misalnya, gue pernah kenal tukang bakso di komplek gue namanya Pak Wagisran.
yang orangnya baik banget, dia suka berbagi cerita-cerita, berbagi petuah-petuah, dan dia nggak pelit sama pelanggannya, gue bisa ceritain gitu ya di monolog gue. Bisa, Tapi kalau kebetulan Pak Wagisrennya lewat, gue ajak ngobrol juga boleh dong. boleh banget sambil makan Asik. bakso buat buka. Tapi ingat lo ya, itu posisinya lagi bulan Ramadan loh, Be. Jadi Iya. makannya harus pas buka Nggak. ya. Ini gue lagi mikir soalnya orang baik siapa yang mau gue undang ya. Oke, berarti itu tema tentang orang baik. Oke, lanjut. Tema berikutnya. Gue udah dapat nih kalau yang ini nih. Keempat, Yang keempat. kisah inspirasi. Ya sebenarnya hampir mirip juga sih dengan orang baik gitu kan. Kalau tadi kita lebih menggambarkan sosoknya gitu kan, orangnya secara personal, individu. Nah ini lebih kepada cerita-cerita aja yang pernah kita tahu tentang cerita-cerita yang menginspirasi kita. Ada cerita apa ya gitu kan. Bisa jadi misalnya cerita menginspirasi kita tuh adalah cerita-cerita tentang Nabi dan para sahabatnya. Nah itu kan bisa dijadiin konten juga, iya kan? Pokoknya sesuatu yang menginspirasi. Betul sekali. Jadi kalau misalnya Kisah-kisah aku juga inspirasi. kisah-kisah inspirasi aku, misalnya aku punya kisah inspirasi, tentang dulu ada guru aku yang sangat menginspirasi aku. Itu bisa juga gitu loh. Ya, lu ngambil tema gue itu mah. Gimana? Nyari lagi deh gue. Oh, tapi guru tuh soalnya banyak banget menginspirasi. Gue dulu pernah punya Iya guru. kan? Guru tuh ya yang beda dari yang lain, baik banget, udah kayak temen. Wah, itu boleh juga tuh. Bisa Atau kan? kisah-kisah inspirasi, misalnya gue lagi nonton film, ternyata film itu membawa inspirasi banget buat gue. Bisa kalau ini mah kecil. Bisa. Itu tadi film. Misalnya kalau musik ada lagu yang menginspirasi kita, iya kan? Jangan Menyerah, The Bisa Massive. juga. Itu lagu favorit gue. Betul. Wah, Nah, bisa juga keren. tuh dijadiin konten. Oh, banyak ternyata ya idenya ya. Oke. Buku yang menginspirasi. Ya, lu Bisa ngasih ide juga. lagi. Buku yang menginspirasi. Oke, boleh. Banyak nih. Gua terinspirasi oleh sosok Darth Vader. Wah, oke, siap. Lanjut. Tema yang selanjutnya, tema kelima ini kita mulai ke ranah ekonomi nih. Ya, yang salah satu yang terdampak dari pandemi COVID-19 dan kita ingin mensupport kembali teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi dengan teman-teman UMKM, pegiat UMKM. Nah, tema kelima ini pegiat UMKM-nya kita fokuskan ke produk barang. Gitu. Jadi yang dalam bentuk barang, misalnya aku punya teman, namanya itu Mami Tris, dia tuh punya produk barangnya berupa Komagome. Wah itu enak banget, sumpah banget, itu enak banget seafoodnya. Udah gak usah diceritain, udah gue gak bisa ngerasain. Sebel gue tiap kali cerita soal Mami Tris dan Komagomenya. Terus maksudnya gimana sih? Kita bantu promosi atau gimana sih? Nah itu kalau misalnya teman-teman podcastnya dalam bentuk monolog, bisa bantu promosi, misalnya ceritain tentang Komagome, atau misalnya dijadiin insertion atau ad-libnya di podcastnya teman-teman, atau kalau misalnya bentuknya dalam bentuk talk show gitu kan, bisa di-interview dengan mengundang teman-teman yang bergiat di UMKM ini gitu loh. Karena sekarang kan UMKM tuh banyak banget ya kan, dan pemerintah tuh selalu support juga dengan UMKM lokal gitu loh, Babe. Jadi makanya kita juga ingin mensupport teman-teman yang selama ini ekonominya itu tertumpu pada UMKM. Oke. Bentar Bang Odi, gue langsung dapat ide. Gue mau WhatsApp temen gue dulu nih. Siapa nih? Ntar dulu ya, gue gak mau sebutin namanya, ntar dia marah orangnya. Gue mau cuma, bos, lo bulan Ramadan jualan kue kering seperti biasa nggak? Jadi tamu di podcast gue ya. Dah, send. Aman ya, semoga bisa ya. Udah dapet. Ini temen gue itu men, kue nastarnya, lo kalau makan kue nastar buatan temen gue ini, gila, langit ke-7 nembus men. Serius, itu super enak. Ini berarti aku harus dengerin nih episode yang ini nih, berarti penyanyinya Baberane nih. Jadi intinya tema kelima itu kita bantu teman-teman yang lagi jualan barang untuk promosi, bisa kita ceritain dalam bentuk monolog atau interview ya. Betul. Siap. Kan lumayan nih, siapa tahu nanti Babe langsung di endorse juga kan. Yaudah nih kue kering sekalian buat lebaran. Wah, kirim alamat ya. Iya, begitu tahu alamatnya di Bangkok. Boleh kirim ke alamat yang di Jakarta nggak? Ribet. Kalau nggak dialihkan ke Semarang aja nggak apa-apa kok. Ke Semarang aja. Enak aja loh. Oke, tema kelima gampang dapat. Oke, tema keenam.
Nah, masih UMKM tapi lebih kepada layanan jasa. Jadi kan ada teman-teman yang berkali bilang layanan jasa itu misalnya kayak jasa fotografi, Mhm. ya kan, kemudian editing, entah itu editing video, kemudian Mhm. atau audio, lalu ada juga layanan jasa tuh kayak ini nih, apa, barber, salon, Oh, ya jadi kan? temanya mirip tema kelima, tapi fokusnya orang yang memberikan layanan jasa. Betul. Atau ini Hmm. nih jasa tuh bisa juga nih kayak ini jasa rental mobil, ya kan? Itu Yes, kan dalam dapat. bidang jasa gitu loh. Lumayan kan nanti misalnya ngajak teman-teman yang punya jasa, rental mobil, siapa tahu nanti ada endorse juga gitu kan. "Oh iya boleh dipakai ini." Dapat, dapat. Gue punya temen yang ngasih jasa. Ini kan sekarang lagi Apa? zaman pandemi, dia ngasih Mmm, jasa les untuk anak-anak sekolah melalui Zoom. bisa tuh. Cakep. Menarik banget ya. Tapi Apalagi ya? oh, aku punya teman dia guru vokal. Keren. Gue mau dong kontaknya Bang Odi. Soalnya soalnya aku tuh kalau nyanyi tuh masih fales gitu loh. Bang Odi ketawa aja fales. Nah, apalagi nyanyi gitu kan. Dapat ide. Oke, siap. Boleh boleh, bungkus. Hah, 6. Oh gila, udah dapat idenya 6. 7, 7, 7, 7. Mhm. Tema ketujuh ini adalah tentang lembaga sosial atau kemanusiaan. Karena kita tahu ya Be ya, kalau udah di bulan puasa kayak begini, di bulan Ramadan, pasti kan orang-orang tuh selalu mencari lembaga sosial, panti asuhan, atau lembaga kemanusiaan untuk menyumbangkan, donasi atau sedekah dan juga menitipkan zakatnya. Nah, makanya kita memilih tema ini juga di Pejuang Kebaikan. Maksudnya kita ikut mempromosikan mereka juga, jasa mereka Boleh boleh kegiatan atau sosial gimana? mereka bisa kita promosiin juga gitu kan, misalnya mereka punya misalnya nih membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah apa gitu kan di tempat ini, Mhm. bisa disalurkan melalui lembaga kemanusiaan ini. Atau nanti misalnya kan biasa tuh ada juga nih, lembaga kemanusiaan ini membuka untuk menitipkan zakat. Nah bisa, nanti kita kan Mmm, promosiin, "Ah, aku baru aja nih bayar zakat di lembaga kemanusiaan ini nih," gitu, dan langsung didistribusikan nanti ke penerima zakatnya gitu kan, kita kan bisa tuh. berarti intinya adalah membantu, kegiatan-kegiatan, sosial ini ya, entah itu yayasan atau apapun gitu ya? Betul. Oke, Poin intinya adalah sosial dan kemanusiaan. gue lagi mikir nih siapa nih? Aku Ah, itu di Semarang itu pernah bikin kegiatan di panti jompo dan mhm, itu, wah itu kalau misalnya datang ke sana ya, itu oma-omanya di sana tuh senang banget kalau misalnya ketemu sama anak-anak gitu kan. asik, oke. Anak muda, anak-anak yang masih kecil karena mereka kayak ngerasa kayak jadi anak atau jadi cucunya gitu, dan itu kita bisa membuat mereka bahagia. Nah, itu juga bisa dijadiin konten, misalnya aku habis dari panti jompo nih, aku bisa aja tuh cerita gitu kan, aku atau mewawancarai salah satu penghuni di panti jompo tersebut. Nah, kan bisa tuh dijadiin konten juga. Berarti misalnya nih, gua boleh dong misalnya ngontak temen gue yang ada di NTT atau di Flores, yang sekarang kita tahu kan lagi bencana, alam besar kan di sana kan. Betul, Mungkin banjir gue bisa bandang itu. banjir bandang, Mhm. mungkin gue bisa ajak mereka cerita kondisi mereka gimana, terus mau memberikan bantuan kepada mereka apa yang diperlukan dan kemana menyalurkan. Bisa dong kayak gitu dong? Bisa banget, bisa. Itu Dapet atau ide, kalau dapet. misalnya nih, gini nih, aku juga punya teman nih di daerah, Kalimantan gitu ya, dia punya, lembaga juga yang menaungi anak-anak yang terlantar. Nah, itu bisa juga Mmm. tuh nanti diajak untuk dijadiin konten di tema ke-7 ini. Atau gue dapat ide lagi nih yang paling simpel lah, nggak usah jauh-jauh dulu, tengok ke kiri ke kanan sekitar tetangga kita. Mmm, Kan banyak tuh misalnya ada anak nih, yang pinter banget orang tuanya nggak mampu, terus kita mhm. bisa bantu mereka, dengan cerita ngajak ngobrol anak itu atau ikut memberikan bantuan untuk uang sekolah mereka misalnya gitu, bisa juga kan? Bener bener bener, Jadi daripada kita jauh-jauh. ngajak teman-teman pendengar podcast, "Eh, gua ada anak nih pinter banget nih anak, cuma memang Mhm. ya, orang tuanya kena PHK, mau ngebantu mereka nggak? Kalau mau ngebantu yuk, kita ngobrol sama dia, terus nanti lu bisa nyalurin bantuannya lewat gue." Wah, gila dapet ide lagi. Wah, luar biasa, benar-benar calon Wah, juara. gila, semangat semangat gue nih, semangat bener nih. Itu ke-7. Oke, jadi sosial dan kemanusiaan. Mhm. Ke-8. Ke-8 itu tentang Mhm. cerita keluarga.
Wah, Cerita keluarga. Wah, ini apa ini? karena kalau misalnya udah mendekati lebaran ya, biasanya Heeh. itu kan kita suka kumpul keluarga. Ya Heeh. walaupun akhirnya tahun ini ada larangan lagi untuk mudik ya, akhirnya harus berkumpul secara virtual ya. Paling enggak kan tahun lalu udah latihan ya, tahun lalu udah latihan nggak mudik, Sedih gue tahun ini dengernya, nggak mudik sedih gue lagi. beneran. Sedih gue nggak bisa Aku juga mudik. sedih, aku juga nggak bisa mudik ke Kalimantan ini. Ya Allah, Dik, gue ngobrol bagian ini mata gue jadi berkaca-kaca nih Bang Odi. Aduh, lu tega lo. Jadi, entar lo. Jadi yang ke-8 ini tentang keluarga. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Iya, Kasih ide dong, kasih ide dong. misalnya kan ada nggak sih tradisi ketika lebaran tiba, kumpul keluarga nih biasanya ada tradisi apa nih gitu. Misalnya di Hmm. tempat aku tuh ya Beh ya, di keluarga aku tuh ada Hmm. tradisi misalnya nih kumpul keluarga nanti kita sama-sama ziarah ke makam kakek dan nenek gitu kan. Hmm. Biasa ada ya seperti itu kumpul-kumpul bareng dulu gitu loh. Oh, gue dapet nih. Ini sebenarnya curhatan temen gue nih. Mhm mhm. Dia paling males kumpul-kumpul keluarga tiap Lebaran karena pasti ditanya kapan kawin. Giliran giliran dia udah kawin ditanya kapan punya anak gitu loh. Aku banget ya, aku sepertinya akan cerita tentang itu nanti. Oh gitu. Jadi tiap mudik ditanya kapan nikah. Ya cari dong segera di Semarang, lu kayak nggak ada cewek aja. Oh, gue tahu. Ini agak sedih sih, tapi ya nggak apa-apa. Mhm. Ini Lebaran pertama gue tanpa nyokap gue. Oh, iya 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 Oke, iya, bisa. dapat ide. Oke, lanjut. Tema Tem ke-9. 9. Nah, tema ke-9 ini adalah tentang kawan lama. Kawan Wah. wah, coba dicek-cek lagi. Nah, kita tuh pengennya sih kenapa kita mengangkat tema kawan lama ini, kita tuh pengen supaya teman-teman podcasters ini coba deh diingat-ingat lagi dulu waktu masih SD, masih SMP, SMA, atau kuliah, ya kan. Pasti punya kawan lama yang deket banget, yang kemana-mana pergi bareng, main bareng, nongkrong bareng, curhat bareng, atau mungkin sampai tidur bareng gitu kan. Mhm. Sampai udah kenal sama keluarganya juga gitu kan. Nah, tapi ingat nggak, ketika kita sudah berpindah gitu, misalnya kayak aku nih, ketika aku udah merantau dari Kalimantan ke Jawa, aku tuh akhirnya sadar gitu loh, Be. Awal-awal aku tuh masih keep in touch sama teman-teman di Kalimantan, masih sering Mhm. berkabar. Tapi Mhm. dengan kesibukan aku di Semarang gitu kan, aku udah lama banget nih nggak berkabar lagi nih dengan teman-teman yang ada di Kalimantan gitu loh. Oke. Pengennya adalah dengan tema kawan lama ini, ayo dong kita silaturahmi lagi dengan kawan lama yang pernah deket sama kita. Gua dapat ide tapi sebenarnya udah gua angkat jadi tema podcast. Wah, Gua itu satu SD sama salah satu pemeran di sinetron Preman Pensiun. oh, Kalau di tokohnya di situ namanya Kang Komar. mmm, Tapi udah gue bikin episode di podcast, iya tapi iya masih kan boleh kita kan? masih Masih temen boleh yang kan? lain, teman Babe cuma 1 orang doang. Iya sih. Si Udin ada waktu teman SMA, tapi dia dulu malakin gua melulu, enggak deh. Siapa ya? Si Vera tapi dulu gua naksir ditolak. Siapa ya? Entar deh gue pikirin deh, pokoknya intinya ngobrol dengan teman. Sama mantan boleh nggak mantan? Mantan boleh, mantannya kan juga pernah awalnya jadi teman kan? Asik. Bini gua melotot. Enggak, bercanda, nggak mungkin lah untuk Bang Odi, lagi ngobrol sama Bang Odi. Lu sih. Oke, dapet. Oke, lanjut tema ke-10. Ini kan, kalau udah, Ramadan itu kan Syawal ya, Lebaran, Mhm. hari Mhm. kemenangan. Biasanya kan identik dengan saling bermaaf-maafan, ya Mhm. kan? Jadi kita jadikan tema mohon maaf, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menyampaikan mohon maaf secara personal dengan teman yang dulu pernah disakitin gitu kan, Mhm. Mhm. bisa aja gitu loh dijadiin konten atau cuma sekedar ya udah aku pengen ngucapin mohon maaf lahir dan batin untuk ini bisa juga gitu loh. Atau mungkin permohonan maaf yang lain gitu loh. Dengan membuat sebuah puisi atau mungkin lagu Pokoknya temanya maaf. maaf, intinya maaf. Mau maaf
person to person ya secara personal nggak apa-apa gitu loh. Lucu juga tuh. Jadi misalnya nih, gue mau ngontak 10 temen gue yang pernah gue punya salah. Misalnya gue ngontak Uni. Uni itu dulu yang jaga kantin di SMA gue. Gue kontak, nih gue minta maaf ya, gue dulu sering beli 1 tapi ngambilnya 2 gitu. Boleh dong? Boleh. Gue kontak lagi Bang Odi gitu. Bang Odi, gue minta maaf ya, gue suka banget ngegodain lo. Ngerjain lo gitu ya. Terus gue jadi temanya dalam satu episode tuh temanya gue minta maaf gitu. Oh, bisa. Wah, keren tuh. Boleh. Atau misalnya pemahaman kita tentang maaf tuh seperti apa sih? Memberi maaf dan menerima maaf itu gimana sih? Boleh. Dapat gue idenya. Iya, gue tahu pasti tuh ada satu teman gue yang harus mohon maaf ke banyak orang gara-gara dia suka banget nyulik orang. Astagfirullah. Siapakah dia? Nggak tahu, itu keterlaluan banget emang itu orang. Tapi oke. Jadi sekali lagi ada 10 tema. Nah, udah selesai sampai tema ke-10, kita langsung ke tema penutupnya. Episode penutup ini adalah menyatakan bahwa saya sebagai pejuang kebaikan sudah menyelesaikan misi kebaikan selama bulan Ramadan. Jadi nanti kalau misalnya udah di akhir Ramadan, itu berarti totalnya sudah ada 12 episode podcast yang dipublish di podcastnya masing-masing. Oke. Dan ini nih Beh ya, biasanya tuh kan kalau pas bulan Ramadan itu ya, kita tuh sering dibagikan buku kegiatan Ramadan buat minta tanda tangan ya. Berburu tanda tangan Pak Ustadz ya. Yeah. Nah, kita juga ada buku kegiatan Ramadan yang harus diisi sama teman-teman. Gitu. Jadi kan kita kan untuk mempublish episode ini kan bebas, terserah. Mau di hari apa, tanggal berapa gitu kan. Nah, nanti kita mudah melacaknya di tim kuratornya ini, teman-teman mengisilah di buku kegiatan Ramadan. Oh, tapi nggak perlu minta tanda tangan Pak Ustadz kan? Nggak perlu ya. Dan yang menariknya lagi nih Beh, di buku kegiatan Ramadan ini ya, kita juga ada challenge nih untuk teman-teman pejuang kebaikan. Yaitu mendengarkan dan mempromosikan 1 episode podcast 1 hari. Oh, keren. Jadi tetap temanya kebaikan kan, karena kita menyebarkan atau membantu mempromosikan podcast teman-teman kita yang lain ya. Cerdas, Babe. Babe. Betul, emang tujuannya itu gitu loh. Itu kebaikan pun banyak hal-hal simple yang sebenarnya penuh makna juga gitu loh. Sederhana tapi bermakna. Salah satunya adalah tadi dengerin podcast teman terus dibantu promosiin. Oke. Keren nih, keren. Oke, terakhir. Ini submission-nya kapan? Deadline-nya kapan? Oke, kita udah mulai open submission H-10 Ramadan. Yaitu tanggal 3 April kemarin ya. Karena kan insya Allah Ramadan diprediksikan kan tanggal 13 April. Nah, jadi kita akan menutup itu tanggal 12 April jam 23.59 WIB. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang akhirnya tergerak di menit-menit terakhir setelah taraweh gitu kan, taraweh malam pertama, ya udah dihapus jadi pejuang kebaikan, langsung daftar aja. Nanti untuk episode pembukanya bisa dipublish di bulan Ramadan. Yang penting nanti urutan aja sesuai dengan tema yang udah kita tentukan tadi. Terus daftarnya itu kemana? Daftarnya di bit.ly/pejuang kebaikan 2021. bit.ly/pejuang kebaikan 2021. Yes. bit.ly/pejuang kebaikan 20. Gue tulis dulu deh daripada gue lupa. bit.ly/pejuang kebaikan 2021. Ini jadi satu ya, nggak pakai strip ya? Enggak. Oke, nantikan diriku di pejuang kebaikan. Lo nggak menangin, awas. Oke, jadi teman-teman itu kita dapat ide, dan buat teman-teman podcaster yang masih bingung mau bikin apa di bulan Ramadan temanya, kita udah siapin tema-temanya, lu tinggal bikin, submit, dan siapa tahu lu beruntung menjadi pemenangnya. Ya kita lihat aja nanti ada penghargaan apa, itu bonus lah. Yang penting kita sudah berusaha berbuat kebaikan lewat podcast kita gitu ya Bang Odi ya. Betul. Okay. Betul sekali. Calon juara.
Calon juara. Oke, Bang Odi, thank you banget. Sukses dengan pejuang kebaikannya dan teman-teman, ayo Terima kasih ikut dari Dr. sekarang. Rani. Sama-sama. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sekali lagi ditunggu partisipasinya di bulan Ramadan nanti lewat ajang pejuang kebaikan. Untuk mendaftar langsung aja ke bit.ly/pejuang kebaikan 2021. Pejuang kebaikan 2021. Untuk saat ini Rane Hafid pamit. Kita ketemu nanti di bulan Ramadan karena gue pasti akan ikut dalam kegiatan pejuang kebaikan ini. Tungguin cerita-cerita gue nanti di bulan Ramadan.